tahun 1980 dalam sejarah sastra Indonesia. Sastra Indonesia merupakan sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra. Di istilah Indonesia sendiri memiliki arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Karya sastra di Indonesia dibagi ke dalam beberapa periode, di mana pengaruh kondisi politik, kebudayaan, sosial, dan pengaruh masing-masing zaman yang menyebabkan perbedaan dari masing-masing periode sejarah sastra. Selain itu, dapat dilihat dari perbedaan aturan-aturan ataupun norma yang digunakan dalam penulisan sastra. Periode 1980 merupakan sastra yang dinamik, yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupan yang baru dengan berwawasan konstitusional, seperti yang telah dikatakan Putu Wijaya, bahwa kesusastraan itu adalah alat untuk mencurahkan makna agar dapat ditumpahkan pada manusia secara utuh, dan makna itu hendaknya disalurkan agar mengalami proses mengembang dan mengempis masuk ke dalam kehidupan serta mengembangkan hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan oleh manusia. Setiap angkatan sastra tentu memiliki karakteristiknya masing-masing yang menjadi pembeda dengan yang lain. Adapun karakteristik sastra angkatan 1980 di antaranya: 1. Puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius, seperti karya yang berjudul Ku Bakar Cintaku, karya Mbak Ainun Najib. 2. Sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. 3. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi. 4. Karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan juga budaya. 5. Menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. 6. Bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. 7. Terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. 8. Mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Setelah mengetahui sejarah dan latar belakang sastra angkatan 1980, di sini kami akan menjabarkan tokoh-tokoh sastra yang ada pada tahun 1980
dan karya-karyanya. Yang pertama, Hilman Hadiwijaya, lahir di Bengkulu pada 25 Agustus 1964. Hilman Hadiwijaya adalah penulis berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal sejak menulis cerita bersambung berjudul Lupus di majalah Hai pada bulan Desember 1986, yang kemudian dibukukan menjadi sebuah novel dan difilmkan. Lupus merupakan karakter laki-laki yang diciptakan Mas Hilman pada tahun 1986 lewat cerpennya di majalah Hai. Ia menceritakan Lupus adalah seorang pelajar yang menjadi wartawan muda di majalah Hai. Karakter Lupus pun sudah diperankan oleh Oka Sugawa, Riko Karindra, dan Atar Syah dalam 5 film layar lebar dari 52 buku yang menceritakan Lupus. Karyanya yang hebat tidak hanya Lupus, ada beberapa karyanya yang mengisi masa remaja generasi milenial saat ini. Berikut karya-karyanya yang hebat yang telah meramaikan dunia televisi dan sastra pada saat itu, yaitu yang pertama Olga. Olga adalah karakter tokoh wanita yang diciptakan Hilman pada tahun 1990 di majalah Mode. Pertama kali dibukukan pada Juli 1990. Diceritakan Olga sebagai pelajar yang bekerja sampingan sebagai penyiar radio di Radio Gaga. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan memiliki sahabat yang bernama Wina. Seri ini telah dijadikan 1 judul film dan 3 musim sinetron dengan Desi Ratnasari, Sarah Sechan, Melly Manuhutu, dan Sisi Priscilia berperan sebagai Olga. Selain karya sastra Lupus dan Olga, ada juga karya lainnya yaitu Lulu, Keluarga Hantu, Fanya, dan Flat. Tokoh yang kedua yaitu Margate. Intan Margareta Harjamulya atau Marga Tojwa lahir pada 27 Januari 1943 yang lebih dikenal dengan nama Margate. Margate salah seorang pengarang Indonesia yang paling produktif. Namanya mulai dikenal pada tahun 1971 lewat cerita bersambungnya, Carmilla, yang kemudian dibukukan dan difilmkan. Cerita Carmilla sebelumnya dimuat dalam bentuk cerita bersambung. Cerita bersambung Carmilla 1 mulai 6 Juni 1970 dan cerita bersambung Carmilla 2 mulai 15 April 1971. Lalu, cerita bersambung itu diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dalam bentuk novel dan meledak di pasaran. Begitu terkenalnya novel itu hingga tak cukup dibaca saja dan akhirnya ditampilkan dalam bentuk layar lebar. Novel itu difilmkan pertama kali pada tahun 1974 yang disutradarai oleh sutradara terkenal saat itu, yaitu Amit Diono, serta dibintangi oleh Mulyani Budiman dan Awang Darmawan. Kemudian, karya yang kedua berbentuk novel, yaitu Badai Pasti Berlalu. Pada tahun 1974 juga menjadi perbincangan yang panjang. Novel yang sangat mendapat apresiasi. Novel ini, sebagaimana juga Carmilla, bermula dari cerita bersambung mulai 5 Juni sampai 2 September 1972. Lalu, oleh Gramedia Pustaka Utama, diterbitkan pertama kali sebagai novel pada bulan Maret 1974. Novel ini menggelintik insan perfilman. Tak kurang dari sutradara tangguh Indonesia, Teguh Karya, mengalihwanakan novel itu ke layar lebar dengan judul yang sama, yaitu Badai Pasti Berlalu. Film itu dirilis pada tahun 1977 dan dibintangi oleh Slamet Raharjo, Istini Hakim, Roy Martin, dan Miki Wijaya. Baik, memasuki tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga di sini adalah N.H. Dini. Beliau merupakan seorang sastrawan yang mempunyai nama lengkap Nurhayati Sri Handini Siti Mukatin. Lahir pada 29 Februari 1936 di kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai seorang sastrawan, N.H. Dini menulis berbagai genre sastra, di antaranya yaitu puisi, drama, cerita pendek, dan juga novel. Tetapi ia lebih terkenal sebagai novelis
yang kebanyakan karyanya mempergunakan latar negara-negara luar Indonesia. Adapun karya-karya N. Hadini, diantaranya yang pertama ada Labarka. Labarka sendiri merupakan novel karya N. Hadini yang berfokus pada berbagai permasalahan perempuan seperti halnya perceraian, single mother, membesarkan anak sendirian, dan lain sebagainya. Novel ini ditulis dari sudut pandang wanita dan mengungkapkan perasaan dan juga emosi wanita. Itu halnya dianggap sebagai salah satu karya terbaik N. Hadini. Karya yang berikutnya berjudul Namaku Hiroko, merupakan novel karya N. Hadini yang bercerita tentang seseorang gadis dari keluarga petani miskin di Jepang. Ibunya meninggal ketika dia berumur 4 tahun dan dia harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Novel tersebut menggambarkan kesulitan hidup di Jepang dan perjuangan seorang wanita muda yang berusaha mencari nafkah secara keseluruhan. Namaku Hiroko merupakan novel yang sangat kuat dan mengharukan yang menyoroti pejuang wanita dan orang miskin di Jepang pada masanya. Itu merupakan bukti kekuatan dan ketahanan jiwa manusia dalam menghadapi kesulitan. Adapun tokoh yang keempat yakni Mira Wijaya atau lebih dikenal dengan nama pena Mirawe. Lahir pada 13 September 1951, merupakan novelis Indonesia. Terlahir dari keluarga keturunan Tionghoa. Beliau dikenal sebagai salah satu penulis novel-novel roman populer di Indonesia. Karya yang pertama yakni Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi. Karya ini terbit pada tahun 1980. Karya ini ceritanya mengambil rentang mulai dari kelas 1 SMP sampai 20 tahun kemudian. Tokohnya bernama Leo dan Melia. Sebenarnya, cerita dibuka dengan kejadian di usia 18 tahun, ketika Leo yang sedang berlibur dari Sydney datang ke Jakarta dan tidak sengaja bertemu kembali dengan cinta pertamanya Melia di bandara. Kisah yang dimulai dari cinta monyet itu pun seperti berlanjut kembali, walau sudah terpisah 4 tahun lamanya. Dan Leo ini diceritakan seorang remaja yang tidak memiliki ibu sejak kecil dan ayahnya orang kaya, tapi tidak pernah ada di rumah. Leo sebenarnya pintar, tapi sering dihukum karena sering melanggar aturan. Bahasa lainnya mungkin Leo ini anak broken home. Melia juga ibunya sudah meninggal sejak dia kecil. Berbeda dengan Leo, Melia ini anak saat rajin ke gereja, patuh dengan ayahnya dan tinggal di asrama sekolah. Karya yang kedua yakni Ketika Cinta Harus Memilih. Karya ini terbit pada tahun 1980. Novel ini bercerita tentang seorang pasien sakit jiwa yang dirawat di rumah sakit jiwa. Pasien adalah pria yang harus memilih antara cintanya pada seorang wanita dan kesetiaannya pada ibunya. Novel ini membahas tema cinta, kesetiaan, dan penyakit mental. Mirawe adalah seorang penulis Indonesia yang dikenal dengan genre yang sudah diakses dan karya-karyanya dengan topik seperti romansa, kejahatan, dan kehidupan rumah sakit. Ia lahir pada tanggal 13 September 1951 di Jakarta, Indonesia, dan merupakan seorang penulis yang sangat populer di Indonesia. Bukunya yang paling sukses, Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, diterbitkan pada tahun 1980.